Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kelompok 9 akan mempresentasikan proyek dan karakter, yaitu strategi penguatan warga. Adapun kami kelompok 9 yang beranggotakan, Perkenalkan, aku Estomi Pangaribuan dengan NIM 12S21004 dari Prodi Sistem Informasi. perkenalkan, saya Sylviana Siagian dengan NIM 12S21035 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Glorianta Siltayan dengan NIM 12S21060 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Eko Siahan dengan NIM 21S21009 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Kathleen Kulina Sitorus dengan NIM 21S21021 dari Prodi S1 Manajemen Rekayasa. Perkenalkan, nama saya Melisa Togotorob dengan NIM 21S21041 dari Program Studi S1 Manajemen Rekayasa. Adapun usulan strategi dari tiap anggota. Usulan strategi dari saya itu, bagi saya hal yang masih kurang dalam pembinaan karakter yaitu attitude dan morality, di mana kurangnya kesopanan dan sikap pada kegiatan sehari-hari, seperti kurangnya kerapian dalam berpakaian, saling menyapa, dan tidak bisanya mahasiswa menerima kritik. Dan strategi penguatan yang saya tawarkan yaitu dengan membuat kegiatan di luar jam perkuliahan akan memungkinkan mahasiswa berkenalan lebih baik dengan mahasiswa dan dosen lain tanpa adanya tekanan dari peran mereka di kampus. Mahasiswa akan lebih terbuka tentang siapa dirinya, bagaimana pendapatnya tentang satu hal, dan sebagainya. Hal itu akan membuat pihak kemahasiswaan kampus tahu tentang pribadi masing-masing mahasiswa, sehingga akan lebih mudah untuk mencari cara meningkatkan sikap mahasiswa dan moral mahasiswa di kampus. Adapun evaluasi dari saya yaitu kurangnya pembiasaan yang nilai 3M dalam keseharian. Strategi penguatannya yaitu melakukan pembiasaan dimulai dengan mengajarkan nilai-nilai 3M, lalu dibiasakan atau refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu dilatih untuk konsisten hingga menjadi kebiasaan, menjadi karakter, hingga menjadi suatu kebudayaan. Evaluasi dari saya sendiri yaitu menurut saya yang masih kurang dalam pendidikan karakter adalah kurangnya pembinaan kesehatan mental dari beberapa mahasiswa yang membuat mahasiswa bermental buruk seperti mahasiswa yang pesimis. Adapun strategi penguatannya yaitu hal-hal yang perlu dilakukan adalah adanya tim yang membuat kampus lebih dari sekedar BK seperti psikiater untuk memimpin sesi lingkar kecil untuk berbagi. Keterbukaan seorang mahasiswa untuk membahas keluarga, stres akibat tekanan akademik, atau bahkan hal-hal sepele seperti hubungan pribadi mahasiswa. Adapun evaluasi dari saya, menurut saya, hal yang masih sangat kurang dalam pembinaan karakter yaitu beriman di mana kita sebagai ciptanya bertekun menjalankan iman kita atau diri sendiri seperti mengucap syukur atas berkat dari Tuhan dan terkadang kita melupakannya dengan kesibukan kita. Dengan strategi penguatan, pertama sekali dari diri kita sendiri bahwa kita harus sadar kita tidak dapat melakukan pekerjaan kita jika tidak karena bimbingan Tuhan. Jadi kita harus membiasakan diri kita dengan melakukan segala aktivitas dan sesibuk-sibuknya kita haruslah mengucap syukur atas berkat dan dua. Dengan seringan kita akan terbiasa menerapkan dan melakukannya. Kita dapat pintar secara intelektual tanpa iman, kepintaran tidak memiliki makna apa-apa.
Adapun evaluasi dari saya, menurut saya hal yang masih kurang dalam pembinaan karakter DEL itu yaitu peduli dan produktif. Di mana dalam peduli saya terkadang kurang peduli terhadap diri saya sendiri, seperti misalnya saya jarang berolahraga, dan dalam produktif saya kadang kurang karena saya terkadang hanya rebahan saja jika tidak ada kelas lagi. Strategi penguatan mulai melakukan pembiasaan dengan menerapkan nilai-nilai 3M. Seperti halnya dalam peduli, kedepannya saya akan mulai peduli terhadap diri sendiri dengan mulai membiasakan diri dalam berolahraga, dan dalam produktif saya akan membiasakan diri saya jika tidak ada kelas lagi, saya akan mulai dengan membersihkan rumah dan mulai merubah kebiasaan saya, yaitu perubahan. Adapun evaluasi dari saya yaitu kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan, dan tugas atau pekerjaan. Contoh terhadap diri sendiri, sering begadang, tidak tepat waktu makan, dan tidak konsisten dalam bersikap. Contoh terhadap lingkungan, membuang sampah sembarangan dan tidak mau membersihkan lingkungan sekitar. Contoh terhadap tugas atau pekerjaan, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Strategi penguatannya adalah hal-hal yang perlu dilakukan agar menjadi orang yang bertanggung jawab adalah bersikaplah konsisten, buatlah timetable agar dapat mengatur waktu sehari-hari, tunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, misalnya ikut bergotong royong. Tidurlah saat sudah waktunya jam tidur, kerjakanlah tugas tepat waktu sehari sebelum deadline-nya. Adapun evaluasi pada tiap nilai-nilai 3M. Yang pertama, pada nilai mark Tuhan dengan ciri peduli. Yaitu kurangnya kepedulian mahasiswa terhadap anak-anak di sekitar lingkungannya dan tidak bisa memahami pelajaran di sekolah. Strateginya yaitu mahasiswa melakukan terhadap anak-anak tersebut dengan membantunya memahami pelajarannya di sekolah. Yang kedua, dengan nilai marroha. Ciri-ciri produktif. Evaluasi, mahasiswa belum mampu untuk memanfaatkan jam kosong untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dengan strategi, mahasiswa melakukan kegiatan produktif ketika jam kosong dengan mengikuti organisasi, kegiatan webinar, atau kelas pelatihan, atau mengerjakan tugas. Yang ketiga, nilai Marbisuk. Ciri-ciri berakal budi. Evaluasi. Mahasiswa kurang berpikir kritis dalam pembelajaran secara online yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Strategi. Mahasiswa membiasakan diri untuk dapat berpikir kritis dengan cara bertanya pada dosen atau teman ketika tidak mengerti materi, memperbanyak referensi atau perbanyak baca buku, atau mengadakan diskusi kecil-kecilan dengan teman atau kakak tingkat. Adapun implementasi evaluasi. Yang pertama, martuhan, peduli. Peningkatan rasa kepedulian terhadap sesama, contohnya dengan membantu anak SD untuk memahami pelajarannya, dapat dilihat melalui feedback anak tersebut. Yang kedua, implementasi evaluasi marroha produktif, yaitu kegiatan produktif yang dilakukan seperti mengikuti kegiatan webinar atau kelas pelatihan dan akan mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat tersebut dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. Implementasi evaluasi dari Marbisuk yaitu berakal budi. Peningkatan berpikir kritis melalui tutur supaya untuk menambah wawasan serta mendengarkan secara aktif dan banyak bertanya, yang nantinya tutur tersebut diharapkan menghasilkan nilai yang memuaskan ketika melaksanakan ujian atau kuis. Keberhasilan evaluasi dari Martuhan yaitu peduli ketika mengajar anak-anak tersebut sudah dilakukan, feedback dari mereka sangat baik dan mereka dapat memahami apa yang telah diajarkan. Yang kedua, implementasi dari evaluasi marroha yang kami lakukan itu mengikuti webinar. Menjadi alasan kami memilih mengikuti webinar, itu karena tentunya dengan mengikuti webinar,
bisa menambahkan wawasan baru. Salah satu webinar yang kami ikuti kali ini yaitu webinar yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Rekayasa Institut Teknologi Dell, di mana topik yang dibawakan pada saat webinar itu yaitu temukan passion dan raih suksesmu. Setelah mengikuti webinar ini, kami mendapat tambahan wawasan bagaimana kita dapat menemukan passion kita, yaitu dengan mencoba hal-hal yang membuat kita bahagia, mencari tahu kelebihan atau bakat dalam diri kita, mengingat hal yang membuat kita kesal atau iri, mengingat hal yang paling disukai sewaktu kecil, dan tentunya setelah kita bisa menemukan passion kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih menghargai waktu, dan lain-lain. Dan selain mendapat wawasan baru, kami juga mendapat e-sertifikat, yang nantinya e-sertifikat ini akan menjadi bukti dan juga menjadi nilai tambah saat melamar kerja. Kami akan dinilai memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang bidang tersebut. Yang ketiga, implementasi dari member bisu, yaitu kegiatan implementasi yang kami lakukan yaitu tutor sebaya. Kegiatan tutor sebaya sudah dilakukan dan diikuti dengan baik, dan pemahaman mahasiswa meningkat dan dapat dilihat dari meningkatnya nilai ujian ataupun kuis dari mahasiswa. Sekian presentasi yang dapat kami jelaskan dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.